Anda masih di News Malam bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa Mabes Polri membuka suara terkait dengan viralnya di media sosial pesta perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan yang dinilai sangat mewah di tengah efisiensi anggaran. Ditemui di Mabes Polri pada Senin siang, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, perayaan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, digelar di sebuah gedung di Mapolda Kalimantan Selatan dan masuk dalam konteks kedinasan. Selain mengadakan perayaan ulang tahun, dalam acara tersebut juga menggelar acara menyambut bulan Ramadan sekaligus mengundang masyarakat, khususnya anak yatim, untuk turut hadir dalam acara tersebut. Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menerima segala bentuk masukan ataupun kritik dari masyarakat guna untuk Polri yang lebih baik. Dalam hal kegiatan itu berlangsung di tempat kantor, ya. Tentunya ini juga tidak membuat suatu terlihat pada konteks apakah ini berbayar atau tidak. Artinya di sini kan konteksnya kedinasan, ya, internal. Wujud apresiasi syukuran yang sudah disampaikan oleh Polda Kalsel itu dalam rangka juga persiapan untuk menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, termasuk mengundang para masyarakat dan khususnya lagi adalah anak yatim piatu. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai PKB mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberikan teguran kepada Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Permintaan itu muncul setelah anak Kapolda Gazienda Aditya Pratama viral di media sosial saat memamerkan gaya hidup mewah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terdakwa pembunuhan bos rental mobil menangis menyampaikan penyesalannya saat menjawab pertanyaan hakim terkait dengan kronologi penembakan. Terdakwa yang merupakan prajurit TNI AL mengaku refleks saat menembak korban karena ingin menolong rekannya. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban ini. Kami menyadari kehilangan satu orang tua itu sangat menyakitkan, karena pada saat kejadian Pengadilan Militer 208 Jakarta kembali menggelar sidang kasus pembunuhan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti. Salah satu terdakwa, Bambang Apriatmojo, menangis saat menjawab pertanyaan hakim terkait kronologi penembakan. Ia menyampaikan penyesalannya karena telah menembak korban. Setelah kejadian yang saudara alami ini, apakah saudara menyesal? sangat menyesal. Sangat menyesal, ya? Masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada korban? Masih. Sampai saat ini kami masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah? Siap. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban ini. Kami menyadari kehilangan satu orang tua. Pada sidang hari ini, hakim juga memutar rekaman CCTV penembakan. Adapun dalam kasus ini, 3 prajurit TNI Angkatan Laut didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Di antaranya Klasik Kepala Bambang Apriatmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan. Sebelumnya, bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak saat hendak mengambil mobilnya yang dibawa kabur pelanggan di res area Tol Tangerang Merak 2 Januari 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali mengajukan sidang gugatan pra-peradilan kedua setelah sebelumnya sidang pra-peradilan pertamanya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kedua ini ditunda oleh Hakim karena pihak KPK tidak hadir dalam persidangan kedua yang dijadwalkan. Hakim mengatakan KPK meminta penundaan selama 2 minggu, namun Hakim memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan ini dalam 1 minggu. Sidang pra-peradilan Hasto akan kembali digelar pada hari Senin 10 Maret 2025. Kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini ya untuk memfinalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21 ya. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya, jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Sebelum ditahan, Sekjen PDI Perjuangan mengajukan pra-peradilan, namun ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto 13 Februari lalu. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Permohonan pra-peradilan tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dalam pertimbangannya, Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak termohon, yakni KPK. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait dengan kasus Harun Masiku. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh PT Sritex usai dinyatakan pilot. Kementerian Ketenagakerjaan pastikan ribuan buruh yang di PHK akan dipekerjakan kembali dalam 2 pekan ke depan. Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi menutup permanen perusahaan usai dinyatakan pilot. Momen hari terakhir PT Sritex beroperasi pada Jumat 28 Februari lalu diwarnai isak tangis ribuan karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Penutupan Sritex menyebabkan setidaknya 10.669 buruh terkena pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Pemerintah pun turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh Sritex. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo memastikan ex-pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali pada 2 pekan ke depan. Bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Untuk pembukaan kembali PT Sritex itu akan diputuskan dalam 2 minggu ke depan. Nah, harapan kami nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, ex-Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu untuk di pekerjaan yang baru. Sebelumnya pada Desember 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sritex.
atas putusan pilot dari Pengadilan Niaga Semarang. Kurator Kepailitan Sritex mencatat tagihan utang dari para kreditur perusahaan tekstil tersebut mencapai 29,8 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berdiskusi dengan puluhan buruh yang menjadi korban PHK di Garut, Jawa Barat. Pemerintah berjanji memperjuangkan hak buruh yang belum diterima dari perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menemui puluhan buruh yang mewakili 2.000 lebih buruh PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Wamenaker menyebut, maraknya PHK secara massal lebih banyak disebabkan faktor kondisi industri global yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. PHK secara besar-besaran tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara lain karena kondisi industri global saat ini. Namun nasib buruh tetap menjadi prioritas Kementerian Ketenagakerjaan agar para buruh mendapatkan haknya. Posisinya tidak jelas antara di PHK atau tidak. Di sisi lain kan mereka juga membutuhkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait misalnya jaminan kehilangan kerja JKP, kedua jaminan hari tua. Nah ketiga yang nggak kalah penting adalah pesangon mereka, hak mereka tuh gaji mereka dan status itu. Kalau seandainya PHK ini menggantung, itu juga merusak ini mereka, harapan mereka. Dan ini kita sebagai negara tidak akan diam melihat kejadian ini, yang pasti itu. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan yang pilot dan akan memutus hubungan kerja para buruh harus melapor kepada pemerintah pusat atau daerah. Hal ini untuk memberikan antisipasi dan waktu bagi para buruh, pemerintah, serta perusahaan untuk mencari solusi dan kesepakatan sebelum melakukan PHK besar-besaran. Dari Garut, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan.